Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow, Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya pin, lupakan noda. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Mas Andri mencoba pertanyaan menggantung tadi bagaimana sektor ekspor impor di tahun ini. Kita memang melihat kalau dari sisi GDP ya, tantangan di ekonomi global, di mana kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Cina belum akan rebound ya tahun ini, bahkan ekspektasinya sampai dengan tahun depan ya, tahun ini mungkin di kisaran 6,3%, tahun depan berlanjut ke 6%. Terus juga bagaimana kemarin sebulan yang lalu mungkin ya IMF juga baru memangkas pertumbuhan ekonomi global dari 3,4 ke 3,2%. Artinya potensi untuk pertumbuhan ekspor dari Indonesia itu memang masih penuh tantangan. Kita memang belum melihat itu sebagai salah satu pendukung untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Makanya dari tadi kami memang menyebutkan bahwa penguatan dari sisi ekonomi domestiknya yang melalui peningkatan investasi, jangan lupa juga itu juga penting gitu ya, peningkatan investasi dan juga dari peningkatan belanja pemerintahnya gitu. Mas Andri, kalau kita lihat data di bulan Februari lalu menunjukkan angka pengangguran berkurang begitu ya. Nah ini betulkah seperti itu atau bagaimana? Kalau saya lihat datanya memang ada beberapa sektor yang menyerap tenaga kerja ya. Memang datanya menunjukkan angkanya berkurang ya, data BPS ya. Dan sektor yang menyerap tenaga kerja relatif besar itu adalah sektor perdagangan gitu. Dan ini memang inline dengan sektor-sektor yang memang kami perkirakan akan relatif tumbuh bagus gitu ya, sektor perdagangan selama ini. Dan angkanya memang kalau kita lihat dari angkatan kerjanya yang tumbuh ya, kalau kita lihat data BPS itu ke 127 ya, itu memang cukup baik ya. Oke. Artinya tidak berbanding lurus ya dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, tapi jumlah pengangguran berkurang begitu ya? Ada beberapa yang memang masih tetap menyerap tenaga kerja gitu. Mas Andri ada juga mengatakan bahwa sebetulnya angka pertumbuhan tenaga kerja ini atau angka pengangguran yang berkurang ini karena diakibatkan bukan karena penyerapan dari tenaga kerjanya sendiri, tapi karena sudah banyak angkatan kerja yang sudah memasuki masa pensiun itu. Itu benar nggak sih Mas Andri? Kalau dilihat dari angkatan kerja itu malah meningkat tuh ya, dari angka Agustus 122 sekarang 127 ya. Kalau kita lihat ini memang dibandingkan dengan Februari 2015 128 sedikit menurun gitu ya. Bisa saja, tapi saya juga percaya bahwa ada beberapa sektor yang memang menyerap tenaga kerja relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Proyeksi untuk penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun 2015 ini bagaimana? Angka penganggurannya mungkin ya, saya rasa mungkin masih di kisaran 5 sampai 5,5% gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana dengan potensi PHK karena di tahun lalu kita melihat bahwa banyak itu PHK yang dilakukan oleh perusahaan usaha. Nah tahun ini Mas Andri melihat bagaimana? Saya rasa sih kalau sebelumnya itu kan dari sektor yang mineral tambang ya, yang memang karena penurunan harga komoditas, harga minyak dunia. Tapi ke depan ini kalau kita lihat ya, sektor-sektor komoditi, soft commodity itu agak sedikit menarik nafas lega gitu ya, karena penurunan harga komoditas ya, soft commodity terutama tidak berlanjut. Year to date sampai dengan sekarang itu kalau kita lihat positif semua untuk yang harga komoditas. Mungkin ini yang mengurangi tekanan ya untuk PHK lebih lanjut terutama di sektor yang soft commodity. Kalau saya rasa kalau untuk yang sektor yang oil and gas, yang sektor di hard commodity seperti mining ya mungkin aja masih ada gitu ya. Cuma memang yang perlu kita waspadai adalah bagaimana berlanjutnya efek ke turunannya dari sektor komoditas. Misalnya di beberapa provinsi itu ada misalnya sektor komoditas, sektor properti kan ditopang juga oleh sektor komoditas misalnya. Nah pemain-pemain yang di situ bisa saja mengurangi skala produksinya, terus bisa menyebabkan pengangguran. Nah itu yang kita harus waspadai. Mas Andri, begini tadi kita Mas Andri sudah menyebutkan bahwa salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong belanja pemerintah dan juga meningkatkan investasi di tanah air. Selain itu apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya menjaga daya beli itu, nah, kita pasti kalau masalah yang struktural, penyelesaian masalah struktural, peningkatan infrastruktur ya, belanja infrastruktur pasti udah pasti itu otomatis harus jalan gitu ya.
dari tahun lalu, dari sekarang. Dan impact-nya memang kita nggak bisa harapin langsung kuartal 1, kita harus pelan, memang itu akan berdampak. Ya let's say misalnya di semester 2 bisa berdampak gitu ya. Nah yang berikutnya adalah menjaga daya beli masyarakat, karena penting untuk menopang dari pertumbuhan konsumsi masyarakat. Gimana caranya? Dengan menjaga supaya harga-harga makanan jangan tinggi, artinya menjaga inflasi juga tetap rendah. Nah kami positif sekali ya dengan bagaimana langkah Bank Indonesia dengan pemerintah untuk menjaga supaya harga makanan tetap rendah. Tahun ini kita perkirakan misalnya inflasi berada di bawah, mungkin di kisaran 4,5%. Nah itu caranya untuk. Baik. Terima kasih Mas Andri. Intinya walaupun melambat di kuartal 1 tahun 2016 ini, tapi kita tetap optimistis ya, ekonomi akan melesat di tahun 2016 ini Mas Andri ya. Baik. Terima kasih Mas Andri Asmoro, merupakan Kepala Ekonom Bank Mandiri. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Kabar Pasar untuk sore hari ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Thank you Mas.